Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya, Miss Ani, pada perkuliahan pengantar ilmu pendidikan pertemuan yang ke-11. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan lindungan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah pendidikan. Yang pertama adalah hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, dan yang kedua adalah bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Itulah hakikat masalah pendidikan yang ada di tanah air kita. Oke, kemudian apa saja masalah-masalah pendidikan di Indonesia? Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan, yang kedua adalah masalah efisiensi pendidikan, yang ketiga adalah masalah efektivitas pendidikan, dan yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Nah, berikut adalah bagan kaitan antara permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kesempatan pendidikan. Masalah kesempatan pendidikan ini kaitannya dengan jumlah penduduk Indonesia atau jumlah anak usia sekolah dengan kapasitas sekolah yang ada atau yang tersedia. Kemudian masalah efisiensi pendidikan. Ini kaitannya dengan bagaimana proses pendidikan yang berjalan pada saat ini bisa mendukung tercapainya tujuan pendidikan, apakah cukup efektif atau tidak. Faktor yang mempengaruhi proses pendidikan sangat banyak, misalnya tenaga pendidiknya, kurikulumnya, dan juga sarana dan prasarannya. Kemudian untuk masalah efektivitas pendidikan, ini kaitannya bagaimana luaran pendidikan atau lulusan pendidikan itu dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditargetkan sebelumnya atau tidak. Nah, sedangkan masalah relevansi pendidikan itu kaitannya dengan bagaimana luaran pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna lulusan. Jadi, apakah lulusan dari sekolah-sekolah tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan. Nah, itulah sekilas gambaran tentang permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih detail satu persatu masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah masalah partisipasi pendidikan. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau input atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauan lokasi pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan ini menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Nah, penanggulangan masalah pemerataan pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun secara inovatif. Secara konvensional misalnya untuk pendidikan dasar, ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Itu adalah hal yang paling mendasar dan sering kita alami di sekeliling kita. Kemudian untuk penanggulangan secara inovatif antara lain dengan adanya sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Juga dengan dibangunnya SD-SD kecil pada daerah terpencil
serta diadakannya SMP terbuka. Itu salah satu beberapa contoh penanggulangan masalah partisipasi pendidikan. Masalah yang berikutnya adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk atau input menjadi produk atau output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan atau educational wastage, dalam arti menghitung jumlah murid atau mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu. Kemudian masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas tenaga pendidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajarannya, prasarana dan prasarana pendidikan, serta suasana sosial dan budaya. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, maka dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, berarti efisiensinya rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting antara lain bagaimana tenaga kependidikan difungsikan dan bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan. Seperti halnya perubahan kurikulum yang sering membawa akibat tidak dipakainya lagi paket siswa dan buku pegangan guru. Kurikulum merupakan tindakan antisipasi terhadap pemberian bekal bagi calon luaran agar sesuai dengan tuntutan zaman. Masalah yang ketiga adalah masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Penanggulangan masalah mutu pendidikan dalam hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar. Kemudian, penyempurnaan kurikulum misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial, dan juga pengembangan sarana dan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Oke, masalah yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan suatu pendidikan dengan apa yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan suatu pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, serta ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional. Luaran pendidikan yang diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi. Jika hal ini tercapai, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Penanggulangan relevansi pendidikan antara lain yang pertama dengan menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang ketiga adalah produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Nah, banyak faktor yang menjadi penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan laju jumlah penduduk yang cepat. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kesadaran akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Yang keempat, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Yang kelima, kualitas tenaga pendidikan. Yang keenam, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Dan yang kedelapan adalah keterbelakangan budaya.
Nah, untuk upaya mengatasi masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara konvensional dan dengan cara yang inovatif. Upaya pemecahan masalah secara konvensional yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang memang sudah biasa dilakukan. Upaya ini antara lain dengan penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan, penambahan jumlah tenaga kependidikan, penambahan dan penggantian sejumlah sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan penataran. Kemudian untuk pemecahan masalah secara inovatif, artinya pemecahan masalah dengan cara yang baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru, yang berbeda dengan cara-cara yang sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain dengan pengadaan sistem pembelajaran online, pemanfaatan fasilitas multimedia, dan modernisasi pengelolaan pendidikan. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, perkenankan saya untuk merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia meliputi masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan atau efektivitas pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, dan aspirasi masyarakat yang dapat dijabarkan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terdapat dua jenis solusi pemecahan masalah pendidikan, yaitu dengan cara yang konvensional dan dengan cara yang inovatif. Saya harap setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian sebagai calon-calon pendidik dapat menjadi generasi yang membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.